Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazaruddin Harusbaidi dari D3 Teknik Informatika Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence dalam Kehidupan Sehari-hari. Langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya. Yang pertama ada latar belakang masalah. Pada era digital seperti sekarang, penggunaan media sosial sudah sangat banyak sekali di kalangan masyarakat, baik muda ataupun tua. Tentu hal ini menyebabkan maraknya kejahatan-kejahatan baru yang belum pernah ada sebelumnya seperti hacker dan cracker. Tentu hal ini menyebabkan para pengguna sosial media dan platform lain menjadi khawatir akan data pribadi mereka ataupun data yang berkaitan dengan platform pekerjaan bisa bocor atau dicuri oleh para hacker tersebut. Pada zaman sekarang ini juga telah ditemukan sebuah teknologi atau inovasi yang cukup mengesankan bernama artificial intelligence, di mana teknologi ini memungkinkan mesin atau perangkat kita untuk belajar dari pengalaman, menyesuaikan input baru, dan melaksanakan tugas seperti manusia. Slide berikutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana memasukkan data yang akurat ke dalam sistem AI. Kemudian yang kedua, melatih AI untuk melakukan tugas yang telah diberikan berdasarkan data yang telah diinputkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan keamanan khususnya di dunia internet agar tidak terjadi suatu kejahatan cyber dan pencurian data. Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu untuk mencegah terjadinya kejahatan cyber dan meminimalisir terjadinya pencurian data di media sosial maupun platform internet lainnya. Kemudian ada tinjauan pustaka. Artificial Intelligence dalam Kamus Bahasa Indonesia dikenal juga sebagai kecerdasan buatan. Merupakan suatu mesin atau teknologi yang mampu berpikir, menimbang tindakan yang akan diambil, dan mampu mengambil keputusan seperti yang dilakukan oleh manusia. Definisi lain, menurut Ensiklopedia Britannica, adalah Artificial Intelligence merupakan cabang dari ilmu komputer yang menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau dengan berdasarkan aturan tertentu. Kemudian ada metodologi penelitian. Di sini kita menggunakan metode yang dilakukan dengan memasukkan data dan melatih mesin untuk memilih data mana yang akan diproses dan menghasilkan output yang kita inginkan. Metode lain yang digunakan yaitu bisa dengan metode pembanding, yaitu membandingkan metode yang sudah pernah dilakukan dengan metode yang baru, sehingga diharapkan dapat menghasilkan satu inovasi yang bermanfaat bagi kemajuan keamanan dalam. Kemudian ada metode pengumpulan data. Metode ini ditujukan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan secara objektif. Penelitian ini termasuk dalam teknik pengumpulan data kuantitatif dengan beberapa pengujian analisis data seperti analisis angka indeks, uji validitas, uji reliabilitas, penentuan taraf signifikansi, dan pengujian hipotesis. Kemudian ada metode pengujian taraf signifikan. Metode ini digunakan untuk menghasilkan keputusan menerima atau menolak hipotesis itu sendiri. Artinya, keputusan tersebut bisa benar atau salah. Hipotesis bisa diterima jika hasil pengujian membenarkan pernyataan dan akan ditolak jika terjadi penyangkalan. Kemudian ada metode analisis data. Metode ini menggunakan analisis data yang diolah menggunakan program SPSS 23.0. Data disajikan dalam bentuk tabel, diagram, dan uraian yang merupakan penjelasan dari hasil data yang berbentuk tabel dan diagram agar dapat memudahkan dalam memahami hasil penelitian. Contohnya seperti tabel di bawah ini. Lalu poin selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Berdasarkan penelitian ini, kita bisa mengetahui bahwa keakuratan dari suatu kecerdasan buatan sangat ditentukan oleh ketepatan data yang dimasukkan dan banyaknya variasi data yang bisa menambah wawasan dari kecerdasan buatan tersebut agar dapat menghasilkan output yang bagus serta akurat.
Metode pengujian hipotesis juga bisa menguji suatu pernyataan dan menyimpulkan apakah ini pernyataan yang valid atau tidak. Kemudian ada metode penjabaran data dengan menggunakan tabel untuk memudahkan pengumpulan data dan pemilahan data sesuai dengan kebutuhan kita. Metode ini sekaligus juga memudahkan mesin AI untuk mengklasifikasi data mana yang harus diinputkan terlebih dahulu. Hal ini juga bisa meminimalisir kekeliruan dalam mengeksekusi hasil dari data tersebut. Kemudian tahap selanjutnya adalah membuat model data. Dalam hal ini, kita harus menggunakan training data yang sudah disiapkan untuk membangun model menggunakan fitur yang disesuaikan dengan tujuan pengembangan sistem komputer. Setelah itu, barulah kita melakukan validasi model, yaitu pengujian terhadap model data dengan validasi data. Hal ini bermanfaat untuk mendapatkan feedback dari input, proses, serta output yang dipakai. Kemudian kita harus melakukan tes model terhadap data yang telah dikumpulkan. Lalu akan dilakukan perbandingan kinerja model yang telah divalidasi dengan data percobaan prediksi atau data. Dan kesimpulan dari proposal ini adalah tentang teknologi artificial intelligence yang diharapkan mampu memberi manfaat dalam berbagai bidang seperti kedokteran, computer vision, dan information retrieval, serta memberikan penyederhanaan solusi untuk kasus-kasus yang kompleks dan berulang-ulang. Masyarakat yang mampu dapat memanfaatkannya dalam bidang tertentu tanpa kehadiran langsung seorang pakar. Kemudian teknologi ini juga bisa membantu pekerjaan berulang yang sifatnya monoton bisa dilakukan dengan bantuan AI ini. Mesin berpikir lebih cepat dari manusia dan dapat digunakan untuk multitasking. Parameter mereka tidak seperti manusia, mereka dapat disesuaikan. Pabrik minuman atau makanan kemasan banyak menggunakan AI untuk membantu pekerjaan berulang. Adanya teknologi ini pastinya akan mempermudah kegiatan atau pekerjaan kita sehari-hari, serta mampu menambah keakuratan dalam melakukan suatu pekerjaan tertentu. Berikut adalah sedikit daftar pustaka. Ada 5 yang saya cantumkan. Oke, sekian. Terima kasih presentasi dari proposal saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.